warahmatullahi wabarakatuh. Setiap dari kita, setiap dari manusia memiliki sesuatu yang disebut dengan rahasia. Sesuatu yang kita simpan, kita ketahui untuk diri sendiri dan tidak diketahui orang lain. Seperti misalkan seorang ayah memiliki rahasia yang dia sembunyikan pada seorang anaknya tidak tahu, ayahnya tahu. Atau seorang teman menyembunyikan rahasia pada teman yang lain, atau seorang suami mungkin dia menyembunyikan rahasia kalau dia memiliki uang lain yang tidak diketahui istrinya, ya. Sehingga ketika di pekerjaannya bendaharanya mengasihkan honor ke dia mengatakan ada uang tunai nggak, jangan ditransfer ya. Karena dia ingin menyembunyikan uang itu dari istrinya misalkan. Atau mungkin seorang artis yang kelihatannya dia sangat ngefans, yang kelihatannya dia memiliki banyak fans, terkenal, public figure, kemudian penuh dengan uang, penuh dengan uang, saya juga mau, glamor, terpandang dan sebagainya. Ternyata saat dia sendirian, saat pintu ditutup, saat tidak ada liputan-liputan, tidak ada kamera, dia adalah orang yang sangat sendiri. Dan itu tidak diketahui oleh fansnya, tidak tersentuh oleh kekayaan yang dia miliki. Dan itulah kenapa seringkali kita temukan bahwasanya banyak sekali artis-artis yang memakai obat-obatan terlarang, dunia yang salah seperti itu. Atau mungkin seorang teman mengirimkan hadiah kepada temannya yang lain, dan teman-teman yang lainnya dapat hadiah juga. Dan seorang pun dari temannya tidak tahu bahwa pengirimnya adalah dia, misalkan seperti itu. Banyak sekali hal-hal rahasia yang selama ini dimiliki setiap orang yang tidak diketahui orang lain dan memang tersembunyi dan hanya dia saja yang tahu. Tetapi ada hal yang lebih dalam dari itu semua. Ada hal yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Apakah hal itu? Ini adalah sesuatu yang ada dalam diri kita, tersembunyi, tersimpan, tetapi kita sendiri tidak mengetahuinya. Jadi kalau rahasia itu orang lain tidak tahu, tetapi kita tahu. Sedangkan sesuatu yang lebih tersembunyi itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain juga, tetapi kita sendiri juga tidak tahu. Jadi sama-sama tidak tahu. Sesuatu itu tidak disadari oleh kita, sesuatu itu ada di bawah alam sadar kita. Dan sesuatu itu mempengaruhi cara kita berbicara, cara kita menangkap informasi, cara kita bertindak, dan kebiasaan-kebiasaan yang membentuk kita selama ini. Sebagai contoh, misalkan dewasa ini kita seringkali melihat orang-orang dengan banyak pekerjaan, atau mahasiswa dengan banyak tugas kuliah misalkan. Pekerjaannya seakan tidak ada habisnya. Mereka selalu mengeluh, aku sedang mengerjakan ini, kemudian muncul pekerjaan A, B, C, dan E. Ketika satu selesai, muncul lagi pekerjaan yang lain. Tidak ada waktu bagi kita seakan-akan. Padahal sebenarnya kita sendiri membuat deadline itu sendiri. Jadi ketika kita merasa pekerjaan itu seperti deadline, sebenarnya kita sendiri yang membuatnya. Karena mungkin saja barangkali saat waktu itu longgar atau ada waktu luang, kita malah menggunakannya untuk hal-hal yang lain. Misalkan streaming YouTube atau mungkin streaming series di saluran berbayar sebagainya. Boro-boro berbayar, jangan ilegal lagi. Nah, itulah yang membuat kita merasa seakan-akan hidup penuh dengan deadline. Ya benar, kalau disebut generasi rebahan itu, saat ada waktu luang rebahan, saat waktunya mepet, mengeluh gitu. Jadi kalau ditanya, kamu sudah mengerjakan tugas A, B, C, atau D, dia langsung mengatakan, paling lambat kapan? Paling lambat kapan ini? Sehingga dia tidak pernah, hidupnya itu tidak pernah santai, tidak bisa menikmati pekerjaannya karena dikejar deadline. Dan dia membuat deadline itu sendiri. Dan itu tidak disadari selama ini oleh kita, barangkali. Ya itu ada di bawah alam sadar kita. Dan itu mempengaruhi cara kita bekerja selama ini, barangkali. Atau ada seorang yang pemarah misalkan. Orang pemarah ini seakan-akan melihat segala sesuatunya salah. Apapun tidaknya salah. Mungkin saja orang-orang seperti ini terbentuk karena masa lalu mereka. Ketika masa kecil mereka sering dimarahi oleh ibunya mungkin. Karena ayahnya pergi meninggalkan dia. Sehingga ibunya harus membesarkan sendiri.
Kemudian dia sering dimarahi karena tidak bisa melakukan ini dan itu. Wah, drama banget kalau ini. Atau mungkin seorang menjadi penakut, sangat penakut di malam hari misalkan. Ya mungkin karena dia tidak sadar menciptakan alam bawah sadarnya sendiri dengan kebiasaannya dia mengkonsumsi tontonan-tontonan mistik, mungkin membaca cerita-cerita metafisika, sehingga itu membentuk kepribadiannya menjadi seorang penakut yang tidak dia sadari. Ada seorang yang mungkin tidak bisa mendapatkan jodoh misalkan. Apa yang terjadi? Wanita datang silih berganti, wah. Tapi tidak ada satupun yang menempel di hati, was. Kenapa? Seakan-akan jodoh itu sangat sulit, padahal uang juga banyak, mapan sebagainya. Tapi kenapa seakan sulit mendapatkan jodoh? Barangkali mungkin dia tidak menyadari gitu. Barangkali selama ini tidak menyadari itu adalah hasil yang dia dapat ketika kebiasaan yang dia ciptakan. Misalkan ketika waktu luang atau waktu sepi, dia sendirian di dalam kamar ya, dengan sinyal internet wave yang kencang. Nah, apa yang dia lakukan? Ya pasti dia mendownload gambar-gambar pengetahuan ya. Gambar-gambar pengetahuan. Ini yang ketawa pasti paham nih maksudnya. Ya inilah sesuatu yang kita sadari itu yang saya sebut dengan sesuatu dingin yang paling gelap. Wah, atau istilah bahasa Inggrisnya the darkest cold. Dingin yang paling gelap. Sesuatu inilah yang lebih tersembunyi daripada rahasia itu sendiri. Karena kita sendiri selama ini tidak menyadarinya. Anda tahu seorang psikiater ketika dia menangani kliennya, dia tidak hanya menanyakan apa yang terjadi pada kliennya, apa yang sedang diderita oleh kliennya, tapi dia juga menanyakan beberapa hal di masa lalu yang dialami oleh kliennya yang membuatnya dia sampai sekarang. Dia akan menanyakan bagaimana dia dibesarkan, bagaimana masa kecilnya, bagaimana sekolahnya, bagaimana teman-temannya, di mana dia kuliah misalkan, di mana dia bekerja untuk apa dia sebenarnya, bekerja seperti apa yang diinginkannya, bekerja untuk apa sebenarnya dilakukan, itu akan dia combine. Dia gabungkan, dia kait-kaitkan, kemudian dia akan menyimpulkan, membuat satu kesimpulan, kamu mengalami ini, kamu mengalami itu, kamu mengalami A, B, dan C. Itu dilakukan oleh psikiater. Tapi dia hanya mengambil beberapa hal bagian kecil daripada diri kita. Kenapa? Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui semua hal yang terjadi pada diri kita. Hanya beberapa hal saja. Kemudian dia bisa menyimpulkan, oh kamu harusnya ini, kamu harusnya minum jamu. Kamu harus lebih banyak bergaul, kamu harus lebih banyak istirahat, kamu harus lebih banyak meluangkan waktu dengan orang-orang terdekatmu misalkan seperti itu. Kalau dalam agama saya, agama Islam sendiri, ada penjelasan yang menarik ya, karena di dalam Al-Quran surat Toha ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kok kayaknya nggak enak ya kalau saya yang tilawah ya. Oke, kita pinjam suaranya Kang Ibrahim El-Haq ya, seorang hafiz. Monggo Kang. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Nah, artinya kurang lebih seperti ini. Sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Sungguh dia, Allah, mengetahui rahasia, sesuatu yang kita sembunyikan dari orang lain, kita ketahui tapi orang lain tidak ketahui, dan yang lebih tersembunyi. Nah, tadi dingin yang tergelap atau darkest cloud tadi. Sesuatu yang tidak kita sadari, tidak disadari orang lain, dan mempengaruhi diri kita. Dingin tergelap ini hanya istilah yang saya pakai saja ya. Anda mau pakai istilah-istilah ini terserah, mau pakai istilah indera keenam misalkan, atau istilah cakra mungkin, atau istilah apa, sesuatu yang gatal perlu digaruk. Apapun itu Anda tahu maksudnya, yaitu sesuatu yang tidak disadari oleh siapapun, bahkan diri kita sendiri yang berada di dalam alam bawah sadar kita. Dan yang menarik dari penjelasan ini bahwasanya dari beberapa ulama mengatakan jika kita ingin mengetahui itu, mengetahui apa yang tidak kita sadari selama ini, maka cara yang paling mudah adalah dengan mengenal Allah, mengingat Allah.
Jadi semakin kita mengetahui Allah, semakin kita mengingat Allah, maka Allah akan membuat kita mengetahui hal-hal yang selama ini tidak kita sadari. It's beautiful. The more we know about Allah, the more we remember about Allah, and Allah will make us, bahasa Inggris saya belepotan, and Allah will make us remember what we don't realize until today. Dan mungkin orang-orang expert ya, orang-orang yang sudah levelnya tinggi, mereka akan mencoba mengingat Allah dengan cara tilawah, dengan cara sholat, tilawah 1 juz, qiyam mulai 11 rakaat misalkan. Lalu bagaimana dengan kita yang imannya cetek, yang sering berbuat dosa? Mungkin dengan cara streaming kajian di YouTube ya, sambil rebahan misalkan. Ya mungkin ini terdengar sangat simpel, tapi ini cukup efektif untuk mengingatkan diri kita siapa kita dan siapa Tuhan kita. Lebih mengenal Allah, lebih mengingat Allah. Atau mungkin dengan cara berinteraksi dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Mungkin sudah lama sekali kita tidak menelepon orang tua kita ya, terutama ayah kita. Kemudian mungkin bisa dicoba dengan menelepon orang tua kita, menanyakan kabar mereka. Halo ya, halo nak, gimana kabar? Baik nak, kamu punya uang 500.000 nggak? Bapak pinjam dong. Malah pinjam uang gitu kan. Tapi beda kok, orang kita itu tahu siapa kita, seberapa mampu keuangan kita, seberapa mapan kita, dia tahu, dia selalu tahu. Atau mungkin kita bisa dengan cara keluar sejenak dari kamar kan, menyapa orang-orang di sebelah kita, tetangga kita. Ya mungkin hanya, kalau kita introvert mungkin hanya 10 detik kan, nggak sampai 10 kata ya. Halo pak, halo ya udah. Selesai. Kadang-kadang di masjid itu ya, kita sering kali menemukan orang yang masih pakai baju seragam kerja gitu, habis sholat maghrib gitu, duduk di masjid bersandar melihat orang-orang lalu lalang yang datang maghriban, yang telat maghriban. Ketika saya selesai maghriban di masjid, di salah satu masjid, kemudian saya duduk sandaran mengamati orang-orang berlalu lalang, hanya mengamati orang berlalu lalang sambil menunggu waktu isya. Dan kemudian ada teman gitu kan ngajak salaman, Assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Itu sangat luar biasa men, itu sangat worth, itu sangat menyegarkan. Karena selama 9 jam kita sangat jenuh dengan pekerjaan, kemudian kita salat maghrib, kemudian kita di situ disalami oleh orang. Walaupun setelah itu dia pergi gitu aja, atau mungkin memang dia hobinya salaman orang. Ternyata dia sama kepada semua jemaah, nggak sama kita keheran itu. Tapi it's okay itu, it's worth it. Bagi saya itu sesuatu yang sangat menyegarkan gitu. Kita jenuh, saya bekerja, kita salat maghrib, selesai, mau pulang takut nggak bisa sholat isya atau terlalu riwah sholat isyanya, kita menunggu di masjid, kita duduk, kita menghadap ke arah kiblat gitu kan, hanya duduk termenung, no HP terutama, itu lebih penting ya, kalau bisa no HP-nya dimatikan, duduk aja. Dan kita sambil muhasabah, mengevaluasi apa yang selama ini terjadi, apa yang terjadi pada hidup kita. Tiba-tiba ada teman kita gitu kan, mungkin kita hanya mengenalnya beberapa yang lalu, atau mungkin dia hanya orang jemaah lewat yang suka salaman-salaman kepada semua orang gitu. Kita tidak mengenalnya mungkin. Ini mengatakan Assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan. Gimana? Habis pulang kerja ya? Ya, ini semuanya. Dan kita berbicara sesuatu yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Itu sangat luar biasa. Ini sangat worth. Itu seperti oase setelah kita seharian berjalan di atas gurun itu. Wah, lebay banget ya. Nggak, itu beneran. It is worth. Karena bagi saya, di saat zaman sekarang orang memuliakan manusia dengan cara dia harus online, masih ada orang yang memanusiakan manusia ketika dia offline. Itu sangat luar biasa.
Sangat luar biasa. Sama sekarang kita harus online untuk lebih dimanusiakan. Tapi ada orang yang menghargai kita, memanusiakan kita ketika kita offline. Dia mau berjabat tangan dengan kita. It's amazing. Dan itu kadang-kadang disitulah antara Maryam sama Isa, kita duduk saja. Kita tidak ceramah, tidak dikiran, kan? Atau bagus sih, jelas sangat bagus kita berzikir di situ. Bagus kita kalau tilawah di situ. Tapi kalaupun tidak bisa, it's okay. Kita hanya duduk saja, melihat apa yang terjadi, melihat sekelilingnya, kemudian sambil kita memikirkan apa yang terjadi pada hidup kita, mengevaluasi, bermuhasabah. Itu unvariable. Tidak bisa dinilai. Dan penjelasannya Allah tadi di surat Toha ayat 7, dia mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Itu dilengkapi dengan surat Al-Hajj ayat 19. Muzamil Hasbalah, Kang Muzamil mungkin bisa dibacakan di sini. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Artinya kalau habis ini, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. It's so beautiful. Ini sangat melengkapi yang tadi. Allah mengetahui yang tersembunyi dan lebih tersembunyi. Dan jika kamu lupa pada Allah, Allah akan membuat kamu lupa pada dirimu sendiri. Dan jika kamu mengingat Allah, semakin kamu mengetahui Allah, semakin kamu mendekati pada Allah, Allah akan membukakan penerangan-penerangan sehingga meringankan apa yang selama ini ada di benak kita, apa yang selama ini tidak dipikirkan oleh kita, apa yang selama ini ada di bawah alam sadar kita. Allah akan menerangi itu, Allah akan membukakan kita beberapa pintu-pintu kecil sehingga kita menemukan beberapa penyelesaian, sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang selama ini tidak kita selesaikan, sehingga kita bisa mengerti, oh ternyata penyebabnya ini, penyebabnya itu, penyebabnya A, B, dan C. Wow, ini sangat luar biasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa selalu mengingat Allah, bisa mendekatkan diri pada Allah, meskipun itu dengan cara yang sangat sederhana, meskipun kita bukan seorang hafiz, bukan seorang ustadz, tidak biasa untuk tilawah satu juz atau tidak bisa untuk qiyamul lail, tapi dengan cara-cara sederhana, misalkan seperti duduk di masjid, menyapa orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah bisa membukakan itu pada kita. The more we know about Allah, the more we know about ourselves. Semoga kita bisa selalu memberikan penerangan. Semoga sesuatu yang dingin tergelap ini bisa kita hangatkan satu persatu, sehingga semuanya bisa lebih tercerahkan, bisa lebih termatangkan, dan sesuatu yang gelap itu bisa menjadi terang. Amin. Allahumma amin. Apa yang saya sampaikan merupakan apa yang saya pelajari dari kajian yang disampaikan oleh Ustadz Noman Alihan dan beberapa sedikit pengembangan. Setiap hari esok memiliki 2 pintu. Kita hanya bisa berpegang pada salah satu pintu. Pintu itu adalah pintu yang memiliki gagang kecemasan atau pintu yang memiliki gagang iman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.